Selagi bisa gak apa-apa, aku gak apa-apa. Selagi gak kenapa-napa, aku mencoba seolah tidak terjadi apa-apa. Selagi bisa untuk menguatkan diri sendiri, semua akan terlihat baik-baik aja. Mungkin itu adalah kalimat yang sering banget diucapin oleh sebagian orang yang ngerasa kalau ya dunia tuh udah terlalu ngebuat dirinya tuh capek. Tapi ketika dia masih sanggup untuk gak apa-apa, ia akan memilih untuk gak apa-apa. Ya, gak apa-apa untuk semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Gak apa-apa untuk banyak hal yang udah dia lewati sejauh ini. Dan gak apa-apa untuk banyaknya luka yang udah dia rasakan. Dia selalu bilang dia menguatkan dirinya sendiri. Semua akan terlihat gak apa-apa selagi aku mampu untuk menciptakan kehidupan yang damai, walaupun ya bersama dengan itu hanya kalimat gak apa-apa yang bisa aku ucapkan. Emang ya, kadang kita juga gak bisa tahu sih keadaan setiap orang tuh seperti apa aslinya. Cuma bisa bilang gak apa-apa pada aslinya kenapa-napa. Sebenarnya orang yang seperti itu bukan berarti ia adalah orang yang dimana takut untuk cerita. Melainkan memang ketika dia tuh ngerasa kalau gak kenapa-napa, ia akan selalu bilang gak apa-apa. Walaupun seenggak apa-apa apapun manusia, menurut aku ada kalanya kita butuh yang namanya ungkapan dari rasa capek yang udah kita rasakan. Ada kalanya kita jujur perihal apa yang kita rasakan, karena bagaimanapun juga kalau semakin dirasa, semakin dipendam, semakin ngebuat diri kamu yang dimana nantinya akan semakin kelelahan. Ya, rasa capek setiap orang beda-beda. Bisa jadi apa yang kamu rasakan saat ini belum tentu dirasakan oleh orang lain. Begitupun sebaliknya. Karena kita hidup di kehidupan ini sudah memiliki alurnya tersendiri. Sekalipun kau minta kayak aku pengennya tuh plan A, aku pengennya plan B, tapi ternyata Tuhan gak memberikan itu, takdir kamu seperti ini, bukan berarti ya gak sayang. Melainkan memang mungkin ada tujuan yang sedang Tuhan persiapkan untuk kamu, yang dimana kamu harus mencapai tujuan itu. Capek ya kalau misalnya muatkan diri sendiri tuh. Emang sih rasanya kayak energi tuh kayak cepet habis gitu. Ya namanya manusia pasti akan selalu bergantung sama orang lain. Tapi bagaimanapun juga berusaha untuk nguatin diri sendiri itu emang melelahkan. Tapi kalau bukan kamu sendiri, siapa yang akan memahami? Hai semuanya. Halo, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Hari ini baik apa enggak? Hari ini happy apa enggak? Hari ini ada yang bikin kamu kecewa enggak? Hari ini ada yang bikin kamu kesel terus, ataupun ya ada yang bikin kamu berantakan, atau emang hari kamu hari ini lagi dalam keadaan baik atau emang lagi seberantakan itu? Gimana? Kenapa sih masih aja kadang ngerasa kayak bingung untuk menjelaskan keadaan diri kamu seperti apa kalau ditanya? Ya emang sih, aku emang cuma bertanya melalui video, tapi entah kenapa aku ngerasa untuk orang-orang yang jarang sekali mendapat pertanyaan seperti itu pasti ngebuat dirinya tuh ngerasa kayak deep banget sih. Kayak ada orang yang bertanya keadaannya walaupun ya orang itu tidak ada. Walaupun sekedar ditanya seperti itu, rasanya pasti jauh lebih baik gak sih? Karena bagaimanapun juga, kadang kan kalau misalnya keadaan tuh lagi gak baik, pasti kamu lebih memilih buat aku tahan sendiri, aku pendam sendiri. Orang lain gak perlu tahu. Intinya orang lain gak perlu tahu. Apa yang kamu tunjukkan di hadapan mereka, ya itulah diri kamu ketika di hadapan mereka. Tapi ketika tidak ada mereka semua, kamu menjadi diri kamu yang dimana
diri kamu yang tidak diketahui oleh semua orang. Bener gak? Ngaku aja pasti bener. Tapi aku harap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, semoga permasalahan yang terjadi segera menemukan solusinya dan tetap semangat menjalani kehidupan kamu ya. Karena kita tuh setiap harinya tuh gak akan selalu merasakan hal baik. Kita setiap harinya gak akan selalu merasakan hal yang dimana itu ngebuat kita bahagia. Ada satu hari ataupun dari banyaknya hari yang udah kamu lewati, pasti kamu akan ngerasa bahkan dalam satu hari pun itu akan ngebuat diri kamu mendapatkan hal-hal yang dimana itu campur aduk. Bisa jadi kamu di pagi hari atau siang hari kamu senang, di sore hari kamu tidak baik, dan ketika di malam hari kamu ngerasa baik-baik aja. Sebenarnya ada beberapa hal yang emang kadang setiap manusia tuh susah itu untuk menerima hal-hal yang udah ada dalam kehidupan dia, ataupun menyadari bahwa kalau kamu tuh keadaan tuh lagi gak baik. Tapi ada tapinya menurut aku, kadang emang kita tuh terlalu susah sih. Termasuk kayak misal gini, kamu mungkin rasanya kayak terlalu sulit untuk ungkapin apa yang kamu rasakan. Pada aslinya ada banyak sekali hal yang pengen banget kamu ungkapin, tapi gak bisa. Selalu kehalang sama apa biasanya? Biasanya karena apa? Biasanya karena emang kamu ngerasa kayak selagi aku bisa gak apa-apa ya aku gak apa-apa gitu. Mungkin gitu kali ya. Selagi bisa di-handle sendiri ya handle sendiri, gak perlu ngerepotin orang lain. At least kamu bisa menghandle apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu hanya kamu seorang diri. Dan itu buat aku kayak kamu hebat banget sih. Karena mungkin gak banyak orang yang tahu pasti ya, di balik sosok kamu yang saat ini kamu berikan kepada orang lain ataupun yang kamu tunjukkan, kamu mungkin emang bisa untuk mengubah diri kamu menjadi lebih baik. Tapi gak banyak orang yang tahu bahwa di balik apa yang kamu tunjukkan di hadapan mereka, ada banyak sekali hal-hal yang emang udah kamu tutupi sedari lama. Dan kamu berusaha agar kamu tidak merepotkan orang lain, agar orang lain tidak berusaha untuk memahami kamu. Dan kamu berusaha untuk bisa mengontrol dirimu sendiri, dan berusaha agar kamu mampu juga mengontrol orang lain. Dan itu udah banyak sekali hal yang terjadi yang dimana ketika diri kita sendiri gak mampu untuk menghandle diri kita sendiri, tapi diri kamu mampu untuk menghandle orang lain, itu buat aku kayak gak balance sih. Karena bagaimanapun juga emang pada dasarnya buat memahami diri sendiri itu jauh lebih sulit ya daripada orang lain. Tapi ada poin plusnya tahu kalau buat aku. Kalau buat aku poin plusnya, semakin kita memahami diri kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Kamu maunya apa yang harus kamu lakukan, diri kamu tuh seperti apa dan bagaimana. Karena semakin kita ngerasa kalau dunia kita gak baik-baik, itu pasti kamu akan ngerasa kalau kamu tuh ngerasa jauh sama diri kamu. Dan kamu ngerasa seperti gak mengenal diri kamu. Padahal ya, bukan kamu yang gak mengenal diri kamu, melainkan emang kamu ke-distract dari hal-hal yang udah ngebuat diri kamu berantakan, sehingga kamu kesulitan untuk menghandle diri kamu. Dan kamu cuma bisa bilang, it's okay, semua akan baik-baik aja. Percaya, dan kamu selalu yakin kalau semua akan baik-baik aja. Dan semakin dewasa pasti akan selalu nerapin prinsip yang dimana selagi aku bisa gak apa-apa, aku gak apa-apa. Selagi aku bisa kuat, ya aku akan kuat. Selagi aku masih bisa tersenyum, aku akan tersenyum. Selagi aku masih bisa tertawa, aku akan selalu tertawa. Tapi ketika keadaan itu dimana hanya ada kamu seorang diri, seolah kayak apa yang kamu tunjukkan, ketegaran kamu, kekuatan kamu, dan ya banyak lainnya, seolah kayak hilang gitu aja. Seolah kayak
oh ternyata kamu tuh gak bisa sekuat itu. Kamu gak bisa selamanya selalu kuat dan berusaha untuk menghadapi semuanya, walaupun ya kamu selalu bilang, aku bisa, aku mampu. Itu sebenarnya poin plus sih, karena bagaimanapun juga, kalau kita yakin sama diri kita sendiri, kita harus bisa memberikan dorongan yang positif untuk diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, hanya dirimu sendirilah yang mampu mengendalikan dan mengontrol diri kamu ini akan seperti apa. Karena energi-energi yang paling besar itu berasal dari diri kita sendiri. Ya enggak? Tapi, kalau diri kita sendiri aja nggak mampu untuk memberikan energi yang positif, ya kamu nggak akan ke-recharge. Energi kamu akan semakin habis, dan ngebuat diri kamu akan semakin kelelahan. Sekarang aku tanya, kenapa kebanyakan orang cenderung lebih memilih untuk gak apa-apa walaupun aslinya itu kenapa-kenapa? Aku pernah baca juga, aku lupa di DM atau di komentar, intinya macam-macam lah ya. Seseorang gak akan bersikap gak apa-apa kalau emang bebannya tuh terlalu berat. Jadi ia berusaha untuk menghandle diri sendiri, walaupun ya semakin dia kontrol, rasanya kayak dia semakin kelelahan. Seseorang akan bersikap gak apa-apa bukan karena dia gak mau untuk ngungkapin, melainkan mungkin memang dia udah terbiasa untuk apa-apa menghadapi semuanya sendiri, sampai dia lupa bahwa dia juga membutuhkan. Bukan ya sekedar membutuhkan orang lain, melainkan apa? Melainkan membutuhkan pengungkapan dari hal-hal yang udah dia rasakan. Coba kalau misalnya kamu kayak tipe orang yang silent treatment banget, kamu cenderung pendiam, apa-apa kamu pikirin gitu, apa-apa kamu rasain, hingga ngebuat diri kamu semakin lama semakin capek, dan apa yang kamu pendam itu akan semakin menumpuk gitu. Dan kalau itu nggak diungkapin, bukan kita tuh kalau ngungkapin tuh nggak hanya ke manusia aja ya, kita bisa ke pencipta kita sendiri juga. Ungkapin apa yang pengen kamu ungkapin, karena nggak selamanya apa yang kamu pendam tuh akan selamanya tertimbun gitu, dan kamu bisa untuk mengurungnya gitu. Karena kenapa? Karena hal apapun itu kita akan mengalami banyak sekali hal, dan itu ketika kamu mengalami hari yang buruk atau permasalahan, kamu akan menumpuk permasalahan itu dengan yang lalu, sehingga hal tersebut akan semakin memendam, dan ketika kamu udah gak kuat, semuanya juga akan meledak juga. Sebenarnya aku juga bingung sih, kenapa orang tuh lebih suka bilang gak apa-apa selagi dia bisa. Kenapa coba? Aku mau tahu alasan kalian. Kalau buat aku, kadang emang ada banyak hal yang orang lain tuh gak perlu tahu apa yang kamu rasakan. Ada banyak hal yang mungkin orang lain cukup tahu luarnya aja. Ketika di dalamnya, problem solving kamu seperti apa, orang lain gak perlu tahu. Dan yang tahu hanya diri kamu sendiri. Justru musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Kenapa aku bilang terberat? Karena ketika kamu mampu untuk memahami orang lain, mendengarkan orang lain, menjadi garda untuk orang lain, tapi ketika kamu gak mampu untuk memahami diri kamu, memahami apa sih yang kamu inginkan, menjadi garda untuk diri kamu, itulah hal yang paling terberat. Emang ujian itu juga berat, kayak step by step yang kamu jalani itu pasti akan berat ya kan. Gak mungkin kayak setiap harinya itu akan selalu berakhir dengan mulus aja, atau pasti ada banyak hal yang emang harus kamu usahakan lebih lagi agar kamu bisa untuk menjalani semuanya dengan lebih baik. Dan kenapa aku pengen banget bikin podcast ini, karena karena dari kalian ada beberapa yang ngerasain hal yang mungkin kalian gak mau untuk ngerasain. Ya, kalimat gak apa-apa tuh emang udah cukup banyak banget sih, kayak udah familiar. Berusaha untuk
menutupi seolah gak terjadi apa-apa, tapi pada akhirnya ya kamu merenung dan cuma bisa nangis dan bilang, kenapa hidup ini gak adil? Kenapa aku harus merasakan terluka? Kenapa aku harus merasakan seperti ini? Dan kamu selalu menyalahkan diri kamu dan menyalahkan kehendak Tuhan kalau kamu bukanlah seseorang yang dimana pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku sangat gak suka banget. Aku gak suka kalau misal kamu tuh punya pikiran kayak gitu. Walaupun emang gak semua orang sih, tapi dari kalian yang sharing lah sama aku tuh ada yang kayak gitu. Dan aku selalu bilang, hey, gak boleh punya mindset pikiran seperti itu. Setiap orang itu udah memiliki keberuntungan, kebahagiaan, jalan kehidupan, dan alurnya tersendiri gitu. Akan nanti sampainya seperti apa, akhir finish seperti apa, ya setiap orang tuh beda-beda gitu. Tergantung dari seperti apa jalan Tuhan yang ia berikan gitu. Jadi kamu jangan merasa kalau diri kamu tuh gak jauh lebih baik ya. Jangan ngerasa kalau diri kamu itu adalah orang yang gak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku udah sering kali bilang, gak boleh kayak gitu. Dan di episode kemarin aku udah ngebahas mengenai keceriaan. Mungkin itu sedikit nyambung dengan episode kali ini, karena bagaimanapun juga, ya, ketika seseorang lagi kenapa-napa, ia masih bisa untuk memberikan keceriaannya di hadapan semua orang. Tapi ketika sedang sendiri, keceriaan itu hilang. Seolah kayak kamu gak mengenal diri kamu. Dan kamu ngerasa kalau ketika kamu sedang sendiri, pikiran kamu menjadi semakin berantakan dan kamu semakin ngerasa kalau gak ada orang yang peduli sama kamu. Gak ada orang yang mau memahami kamu. Padahal orang yang pertama kali yang harus kamu lakukan, Padahal orang yang pertama kali mampu untuk memahami kamu bukanlah orang lain, bukanlah keluargamu, melainkan diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu menghandle semuanya, gimana caranya kamu menghadapi, dan gimana caranya kamu menyelesaikan gitu. Ya emang berdamai dengan diri sendiri itu tidaklah mudah, tapi akan jauh lebih baik ketika kamu mampu untuk melakukannya. Kamu tahu nggak? Kita tuh nggak selamanya dalam keadaan selalu baik, selalu bahagia. Jadi ketika kamu lagi dalam keadaan nggak baik, kamu bisa gitu untuk menguatkan diri kamu. Karena dari banyak hal udah membuat diri kamu patah dan hancur, itulah yang bisa kamu jadikan pelajaran ke depannya. Karena nggak semua permasalahan, ujian itu nggak ada hikmah di baliknya. Bukan berarti Tuhan gak sayang, hanya karena ia selalu memberikan ujian terus-menerus kepada kamu. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa gak baik, kalau hari ini kamu mendengar podcast aku ngerasa kamu sedih, ngerasa kamu emosional, ngerasa kamu kayak, aku gak tahu apa yang kamu rasakan setelah ini, tapi aku harap kamu harus selalu bisa memastikan diri kamu dalam keadaan baik-baik aja. Coba kamu rasakan diri kamu. Sekalipun keadaan kamu lagi gak baik, coba kamu pahami diri kamu. Kenali diri kamu lebih dalam. Oh ternyata aku tuh sebenarnya lagi gak baik. Oh aku tuh hari ini tuh lagi kacau banget karena ada hal yang bikin aku kacau. Oh hari ini aku lagi berantakan banget. Gimana caranya ya agar aku bisa sedikit menenangkan. Mungkin aku memerlukan untuk me time, mungkin memerlukan untuk ya sekedar pokoknya ngasih ruang untuk diri sendiri. Karena semakin kita berusaha untuk memberikan hal positif, maka apapun yang kamu rasakan itu akan semakin ringan. Karena kan kita gak tahu kan apakah di kemudian hari akan mendapatkan hal yang sama atau tidak. At least kamu bisa menjadi tameng untuk diri kamu sendiri. Jadi kayak buat aku mungkin kamu harus lebih bisa untuk melindungi diri kamu lebih lagi. Dan gak apa-apa kalau misalnya hari ini ngerasa lagi gak baik, ngerasa lagi butuh waktu, itu perlu. Tapi aku harap kamu jangan terus-menerus membohongi diri kamu ya. Jangan terus-menerus memanipulasi.
Gak apa-apa kalau di hadapan semua orang. Tapi ketika sedang sendiri, ayo bangkit, ayo sembuh, ayo berusaha, ayo buktiin kalau kamu bisa. Ayo sembuh, ayo semangat. Dan itu tiang yang harus kamu tancapkan ke diri kamu kalau bagaimanapun keadaannya, kamu bisa untuk survive dari hal-hal yang udah ngebuat diri kamu mungkin terlalu berantakan. Dan itu sangat penting banget buat kita terapin ke diri kita sendiri. Coba deh, nanti kalau misalnya itu pasti kamu akan ngerasain perbedaannya dan perubahannya. Karena kalau misalnya kita mengharapkan perubahan begitu besar secara cepat, itu pasti akan sulit. Tapi kalau secara perlahan-lahan, kamu akan merasakan dan melihat kalau ternyata semua itu sudah terasa dalam diri kamu. Dan aku harap semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya, walaupun emang selalu bilang gak apa-apa, walaupun kenapa-napa. Tapi aku selalu yakin dan percaya kalau kamu bisa untuk menghandle diri kamu. Dan jangan biarkan diri kamu hancur dan semakin hancur hanya karena kamu gak bisa untuk mengendalikan diri kamu. Pokoknya tetap semangat menjalani hari. Aku gak tahu apa yang kamu rasakan hari ini, esok, dan seterusnya. Ujian apa yang sedang kamu hadapi, permasalahan apa yang sedang kamu usahakan untuk selesaikan gitu, aku gak tahu. Ataupun aku juga gak tahu perasaan dan keadaan kamu saat ini tuh seperti apa. Tapi jangan lupa untuk selalu memberikan hal positif untuk dirimu ya. Jangan lupa untuk terus memberikan kebahagiaan dan semangat untuk dirimu sendiri. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan aku seneng banget setiap. Pokoknya tuh kalau misal aku upload podcast, aku pasti selalu bilang kalau aku seneng banget. Karena kenapa? Karena aku seneng bisa nemenin kalian di malam hari ini. Itu artinya ya, aku bisa nemenin kamu ketika di malam hari. Semoga kamu juga seneng aku temenin ya. Dan buat kalian semua yang selalu nanya kapan upload episode terbaru di Spotify, aku udah upload episode terbaru. Jadi kalian bisa dengerin di Spotify tentang luka. Oke? Atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Makasih ya, dan aku juga seneng banget bisa nemenin kalian di live TikTok. Jadi buat kalian yang mau join room live aku, mau cerita-cerita juga gak apa-apa, follow dulu ya. Pokoknya makasih banget udah dengerin episode yang aku bawakan hari ini, dan makasih udah selalu support aku. Semoga bisa segera 100.000 subscriber, amin. Bagus selalu ya buat kalian semua. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman cerita.